lanjut dengan percobaan berikutnya. Ini adalah laba-laba. Kemudian laba-laba ini membutuhkan oksigen atau tidak? Oh, ternyata dia butuh. Apabila saya tutup ini, baru saya tidak lubangi, maka yang terjadi adalah dia pingsan. Tapi begitu saya tutup ini, kemudian tempat ini saya lubangi, berarti oksigen bisa masuk dan dia bisa bergerak lagi dan bisa bernapas lagi. Terima kasih. Oke. Baik, kalau tadi itu adalah pembuktian bahwa laba-laba ini butuh oksigen dengan cara menutup tempat penutupnya dilubangi. Sekarang bagaimana pembuktiannya dengan menurut hasil pengamatan saya, ternyata pembuktian dengan menggunakan untuk karbon dioksida, coba kita tuang kita lapisi sebuah tisu, kemudian kita tuangkan cairan betadine. Cairan betadine ini termasuk adalah karbon pembuktian untuk karbon dioksida. Ternyata laba-labanya itu langsung merangkak ke atas untuk apa? Untuk karena dia mendapatkan rangsangan bahwa ini ternyata ada cairan karbon dioksida, berarti dia langsung mendekat, berarti dia pakai terhadap rangsangan khususnya karbon dioksida untuk cairan betadine ini. Terima kasih. Oke. Sebagai bukti bahwa ternyata laba-laba itu peka terhadap rangsangan cairan betadine ini, berarti dia peka terhadap karbon dioksida. Ini buktinya. Tapi teman-teman, tadinya dia di bawah, sekarang dia naik. Oke. Baik, sekarang kita juga masuk di berikutnya, itu adalah lalat sini. Ternyata lalat itu biasa berkerumun di tempat sampah, lalat suka tempat sampah. Namun lalat juga termasuk binatang atau makhluk hidup yang biasa mengganggu manusia. Terkadang kalau kita tidur di manusia misalnya, baru lalat menempel sama kita, maka lalat itu mengganggu manusia. Kenapa? Karena itu kalau dia gigit kita, maka lalat ini ternyata membuat badan kita menjadi gatal. Sekarang buktinya bahwa lalat ini ternyata suka sama sampah. Selain suka sama sampah juga termasuk suka sama manusia. Intinya kalau kita dekatkan maka lalat itu suka terhadap manusia. Ini adalah lalat yang ini menempel di kulit saya. Dia ternyata selain peka terhadap sampah, dia peka terhadap manusia. Lalat termasuk salah satu makhluk yang mengganggu manusia apabila kita periksa misalnya ya, karena dia menggigit kita, maka badan terasa gatal. Baik, sekarang kita lanjut dengan percobaan berikut. Ternyata ini adalah kutu manusia. Maaf ya teman-teman, kutunya agak kecil karena yang saya dapat cuma kecil juga. Ternyata kutu juga termasuk salah satu makhluk hidup yang mengganggu biasa manusia. Kenapa? Kalau kutu hinggap di kepala, maka kita bisa menggaruk. Karena apa? Karena gatal. Ternyata kutu itu bisa membawa dampak negatif pada manusia. Kutu lama-lama kalau gatal kita garuk dan bisa menjadi infeksi apabila kalau kutu kita panjang. Terima kasih. Ini termasuk salah satu daun yang kena jamur. Ini buktinya dia lubang-lubang tidak utuh seperti ini. Kalau ini belum terkena jamur. Kalau ini dia sudah terkena jamur, karena ini buktinya dia sudah lubang-lubang dan tidak utuh kembali. Berarti pada daun ini ada jamurnya. Terima kasih. Oke. Percobaan berikut adalah percobaan vegetatif buatan. Ini termasuk vegetatif buatan tunas. Ini namanya tunas pohon pisang. Sekarang saya akan tanam pohon pisang ini. Cara menanam pohon pisang harus seperti ini. Setelah dilubangi, kita taburi beberapa tanah di sampingnya supaya dia lebih kuat. Untuk apa? Supaya dia lebih cepat tumbuh dan berkembang. Oh, ada juga cacing teman-teman. Cacing tidak apa-apa, kita ikut ke situ ya. Selesai, terima kasih. Dan hasilnya adalah lama kelamaan dia akan tumbuh seperti ini. Lama-lama kelamaan dia juga akan tumbuh seperti ini, dan bisa lama-lama akan menghasilkan buah. Inilah hasil percobaan untuk vegetatif buatan pohon pisang stek atau tunas ya. Baik, sekarang kita juga melangkah. Tadi saya sudah menggabungkan antara vegetatif alami dan buatan. Tadi itu ada pohon pisang, sekarang kita masuk dengan ini namanya apa ya, ubi kayu. Sebelum kita tanam, maka ini harus dicangkut dulu. Tidak usah terlalu dalam ya. Setelah itu harus diperhatikan yang mana ini yang harus ditanam, maka harus tanam di bawah. Kenapa? Karena ini lebih muda, sekarang ini lebih tua.
Cara menanamnya seperti ini, harus taburin tali sampingnya, tidak usah terlalu kuat ya. Kenapa? Kalau terlalu kuat dia mati. Kenapa? Karena akarnya susah keluar. Terima kasih, selesai. Ya. Baik, sekarang kita masuk di percobaan berikutnya, yaitu percobaan perkembangan dan perkembangan makhluk hidup untuk kacang tanah pada tisu basah. Tapi teman-teman, saya memakai kacang ini ya. Kacang ini saya masukin di sini, kemudian saya gulung pelan-pelan. Kemudian saya masukkan ke dalam sini. Baru saya tutup. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah lama kelamaan kacang tanah tadi itu akan mengeluarkan akar. Akarnya itu dari mana? Dari menembus tisu basah tersebut, sehingga lama kelamaan dia akan tumbuh sebesar seperti menjadi kacang yang sebenarnya. Dan saya sudah menikmati hasilnya seperti ini. Terima kasih. Baik, sekarang kita masuk percobaan berikut. Ini adalah buah pisang. Buah pisangnya saya buka ya. Apa akan terjadi pada lalat tersebut ketika buah pisang saya letakkan di sini? Saya sudah buka ya. Nah, tunggu beberapa menit kemudian, apa akan terjadi sama buah pisang tersebut dengan lalatnya? Ya. Ternyata setelah beberapa menit, saya simpan di sini. Ternyata pisangnya tidak dihinggapi lalat. Kenapa? Karena pisangnya tidak membusuk, ini masih segar. Padahal ini masih segar ya, sehingga dia tidak dihinggapi dulu. Padahal ternyata setelah beberapa menit, pisang yang saya tadi letakkan di samping tempat sampah, dia tetap tidak dihinggapi lalat. Kenapa? Karena ini buah pisangnya masih segar, dia sudah tidak membusuk. Sehingga seandainya dia masih membusuk, sudah membusuk, maka otomatis lalatnya akan menghinggap di buah pisangnya. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah deterjen, kemudian ini adalah bawang merah yang saya sudah tusuk. Saya tusuk sampingnya supaya apa? Supaya akarnya bisa keluar. Di sini ada 10%, 15%, 20%, 50%, dan 100%. Sekarang kita taburi deterjen sedikit yang ini, yang 10%. 10% ini agak tergantung ya, di bawahnya agak tergantung. Bagaimana dengan yang 15%? Kemudian yang 100%. Ternyata bawang deterjen ini membawa dampak negatif terhadap bawang merah. Semakin banyak bawang deterjen kita taruh pada bawang merah yang kita tanam, maka semakin menghambat pertumbuhannya. Jadi intinya adalah kalau mau bawang merahnya cepat tumbuh, maka jangan taburi terlalu banyak deterjen, karena deterjen itu membawa dampak negatif.